Ya, kalau kita memasak deep frying, kita menggunakan minyak yang cukup banyak dan minyak tersebut dipanaskan dengan suhu tinggi dan lama. Minyak yang cukup banyak ini akan menambah kalori. Selain itu, minyak yang dipanaskan, minyak yang cukup banyak dipanaskan dengan suhu tinggi dan lama, maka sebagian minyak ini akan berubah menjadi minyak trans. Bila kita sudah menggunakan minyak yang sehat, misalnya katakan minyak olive dan minyak-minyak lain yang sehat, tetap saja kalau kita memanaskan lama dan suhunya tinggi, maka minyak yang sehat ini pun sebagian akan berubah menjadi minyak trans. Nah, minyak trans inilah yang menjadi penyebab peningkatan kadar LDL, kemudian penyakit-penyakit diabetes, penyakit-penyakit tidak menular lain, termasuk penyakit kanker. Sehingga menggunakan air fryer kita tidak menggunakan minyak sama sekali. Sehingga jumlah kalori yang cukup banyak dari minyak, perubahan minyak menjadi minyak trans dapat kita hindari sehingga kita mendapatkan makanan yang lebih sehat. Ya, sebetulnya ini berhubungan dengan hasil dari proses memasak dengan air fryer, yaitu menghasilkan namanya akrilamid. Senyawa ini terbentuk pada saat kita memasak makanan yang kaya karbohidrat seperti kentang yang pada suhu tinggi biasanya lebih dari 120 derajat Celcius. Akrilamid memang ditemukan pada makanan yang digoreng atau dipanggang terlalu panas. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa akrilamid berjumlah tinggi mempunyai potensi menjadi penyebab kanker. Tetapi banyak penelitian dilakukan baru pada penelitian hewan, bukan pada manusia. Sehingga kita masih menyelidiki dengan berbagai penelitian, yaitu efek dari terjadinya akrilamid akibat proses memasak dengan air fryer. Berbagai penelitian mendapatkan bahwa dengan menggoreng dengan air fryer justru dapat mengurangi akrilamidnya sampai 90%. Tapi kita juga harus tahu bahwa sejumlah akrilamid ini masih ada dalam makanan yang dimasak dengan air fryer. Selain akrilamid, kalau kita memasak katakan bukan karbohidrat tapi protein dan lemak yang ada umumnya pada bahan makanan hewani, maka akan menghasilkan berbagai zat yang bersifat karsinogenik, yaitu zat yang kita sebut polisiklik aromatik hidrokarbon. Nah, zat ini juga bersifat karsinogenik. Jadi harus hati-hati kalau kita memasak menggunakan protein-protein hewani yang mengandung asam amino dan lemak dengan cara dibakar, digrill yang langsung terpapar dengan api akan menghasilkan polisiklik aromatik hidrokarbon yang juga bersifat karsinogenik. Jadi, cara memasak yang aman adalah dengan misalnya merebus makanan kita ya. Ikan dimasak dengan direbus, kemudian menumis makanan kita masih relatif aman, atau mengukus itu relatif aman karena tidak menghasilkan akrilamid karena panasnya tidak terlalu tinggi dan tidak lama, dan juga
tidak memanggang atau grill, dan tidak menghasilkan polisiklik aromatik hidrokarbon. Marilah kita merubah cara memasak kita menjadi makanan-makanan yang sehat sehingga dapat mencegah berbagai faktor risiko penyakit.